Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi kita semua. Mengucap syukur pada Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini, mari kita masing-masing mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Bersyukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Di sepanjang minggu yang kita boleh lewati, Tuhan sudah jaga, lindungi kita. Dan hari ini, kalau kita boleh berkumpul bersama-sama ada di tempat ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Kita patut menaikkan syukur, kita terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan di sepanjang minggu ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus, ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, kita memohon pengampunan daripada Tuhan Yesus. Akui segala kesalahan dan pelanggaran dan dosa-dosa kita di depan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami di hadapan-Mu. Ada beban, ada pergumulan yang saudara hadapi saat ini. Mari kita letakkan segala beban dan pergumulan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan pertolongan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar. Ya Tuhan, kami berasa boleh membawa segala beban dan pergumulan kami kepada-Mu. Tuhan Yesus kiranya nyatakan pertolongan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh hari ini menghadap Tuhan. Kita benar-benar hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Saya yakin hari ini ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, kita akan menikmati lawatan Tuhan dalam persekutuan ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita naikkan pujian, uni tanganmu, uni hati. Di pikiranmu
aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Kisah Para Rasul 26 ayat 22a. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus akan menyertai dalam ibadah kita pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kemurahan Tuhan yang begitu besar yang Kau boleh anugerahkan buat kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami datang dengan kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Menyerahkan tuh acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkannya boleh berjalan dengan baik. Semua kami yang hadir boleh menikmati sukacita. Kami menikmati lawatan Tuhan. Kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Hamba juga menyerahkan untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam penata layanan hari ini, baik sebagai pemimpin pujian, pemain musik, penerima tamu, pejalan kolektor, pendoa syafaat. Amat terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Allah lewat kebenaran firman Tuhan, dan semua kami yang terlibat di dalamnya. Mari Tuhan pakai dengan sungguh-sungguh, dan biar semua kami yang melayani boleh melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Dengan sungguh-sungguh kami melayani Tuhan, dan semua pelayanan yang kami lakukan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang lain yang saat ini mungkin ada di antara jemaat kami yang sedang beribadah di rumah secara online, dan ada di antara jemaat kami yang mungkin sedang dalam persiapan, dalam perjalanan untuk datang di tempat ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, biar semua kami sama-sama boleh menikmati berkat Tuhan hari ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk acara ibadah bukan hanya di tempat ini saja, tetapi setiap gereja-gereja Tuhan yang sedang melaksanakan pelayanan ibadah hari ini. Biarkan Tuhan memberkati, Tuhan melawat umat-umat-Mu. Tuhan pakai semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tetangga-tetangga di sekitar kami juga mohon Tuhan jamah mereka, supaya mereka tidak terganggu dengan ibadah kami. Kami sangat rindu mereka boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menserahkan untuk sekitar lingkungan ini di tempat kami beribadah. Kami mohon Tuhan tutup bungkus kami dengan darah Yesus Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala virus-virus penyakit. Kami terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami akan buka ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Amin. Saudara tetap tinggal berdiri bersama gereja di segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu saya serahkan kepada Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari syukur pada hari ini kita kasih kesempatan hari ini untuk bersekutu beribadah kembali bersama-sama. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita. Nanti kita bersama-sama ya nanti kita setia bersama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau katakan Allah bangkit, bersorak.
syukur pada hari ini kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita menyanyikan pujian sampai akhir hidup. Satu-satunya pribadi yang mengenal kita tanpa dari siapapun. Musik tetap main.
mustahil bagimu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami ucapkan hari ini, bahwa kami mau setia sampai akhir, bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi sungguh-sungguh Tuhan, dari hati kami bertekad Tuhan untuk tetap setia kepadamu sampai akhir. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya, tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih-Nya begitu besar bagi kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh mengenal Allah yang begitu baik di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang begitu luar biasa, memelihara, menjaga, menolong kami. Terbukti hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu selain kami memberikan hidup kami, ucapan syukur kami, puji-pujian kami kepadamu, dan memberikan seluruh hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus kuasai hati pikiran kami semua yang hadir. Biarlah apa yang kami baca, kami bahas bersama, kami renungkan bersama, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya firman-Mu akan memerdekakan kami, memberikan sukacita dan damai serta kita. Berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan siap membahas dan merenungkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Terima kasih kalau pagi hari ini boleh belajar tentang ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kita kalau baca di dalam Alkitab kita ya tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa sampai akhirnya mereka memasuki tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Mereka mengalami banyak sekali masalah, mengalami banyak sekali hal di dalam perjalanan mereka. Dan ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, ketika Yosua sudah dipanggil Tuhan dan tidak memimpin mereka lagi, kehidupan orang-orang Israel waktu itu dipimpin oleh hakim-hakim. Amin ya, benar ya saudara ya. Mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Dan pada saat mereka hidup dipimpin oleh hakim-hakim, ternyata kehidupan bangsa Israel banyak sekali melenceng dari kehendak Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah tentang hakim yang memimpin bangsa Israel pada waktu sepeninggalan dari Yosua beberapa puluh tahun kemudian. Ya, hakim yang kita mau pelajari ini adalah Gideon. Saya ada menyiapkan PPT, ada di desktop. Nama PPT-nya PPT 27 masalahnya. Ada yang itu ya. Ada ya, oke. Nah, karena kita mau belajar dari kitab Hakim-Hakim tentang Gideon, maka kita akan membaca Gideon pasal 6 sampai pasal 8. Amin. Gideon pasal 6 sampai 8. Enggak, saudara-saudara, kita enggak baca 2 pasal, nanti kelamaan. Oke, saya sambil tunggu PPT-nya keluar. Ya. Kita buka Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Bisa ditampilkan juga ya? Bentar. Oh gitu ya. Restart. Oh restart ya. Oke, nggak apa-apa. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Hakim-Hakim 7 pasal 7 ayat ke-7 kita sama-sama baca 1 2 3.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Amin. Cukup kita baca firman Tuhan satu ayat ini saja buat pengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Jadi saya sedikit kasih prolog dulu. Bangsa Israel ketika judulnya hari ini khotbah saya adalah Gideon dan 300. Ini bukan 300-nya Spartan ya. Bukan yang kalau di Spartan 300, ini Gideon yang lain lagi. Ini punya Gideon yang 300 orang-orang yang hebat gitu. Oke. Nah, jadi ketika pada zaman Gideon, bangsa Israel ternyata mereka hidup di dalam dosa. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, pada saat mereka tidak hidup dalam ketika tidak setia kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan bangsa tersebut dijajah, diganggu oleh bangsa yang namanya bangsa Midian. Oke. Nah, tetapi ketika bangsa Israel mereka datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa mereka. Dan akhirnya Tuhan menunjuk seorang pria yang bernama Gideon untuk memimpin bangsa tersebut melawan bangsa Midian, sehingga mereka boleh mengalahkan bangsa tersebut. Mereka boleh mengusir bangsa tersebut dari tanah mereka. Nah, kalau kita pasti semua di sini pasti sudah pernah dengar cerita tentang Gideon ini. Bagaimana dia dengan 300 tentaranya mengalahkan prajurit-prajurit Gideon yang jumlahnya puluhan ribu, gitu loh. Kita pasti sudah pernah dengar cerita itu waktu kita masih di Kesua Minggu mungkin, ya kan? Tapi kita mau belajar di sini apa yang membuat Gideon dapat menang? Apa yang dapat membuat Gideon dapat mengalahkan musuh-musuhnya, gitu. Ya kan? Mengapa Gideon hanya punya 300 orang dan dia dapat mengalahkan musuh-musuhnya? Apa sih rahasia kemenangan Gideon? Boleh diperhatiin? Rahasia kemenangan Gideon. Oke. Nah, yang pertama ketika saya membaca firman Tuhan ini dan saya merenungkannya, saya mendapatkan hal yang pertama, rahasia kemenangan Gideon adalah di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 32. 25 sampai 32. Yang pertama adalah Allah tidak ingin ada ilah lain di hadapan umatnya. Ya, kita baca ya. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Untukkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu diambil lembu jantan yang kedua dan persembahkan korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Nah, ternyata orang tua dari Gideon ini itu penyembah berhala. Dan tiang berhala itu namanya tiang Asyera, tiang Dewi Asyera. Itu mereka ternyata kehidupan mereka tidak menyembah kepada Allah yang hidup, Allah Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka pada saat mereka hidup sudah sampai di tanah tempat Kanaan, mereka hidupnya melenceng. Mereka hidup Mereka hidup menyembah kepada berhala-berhala. Nah, inilah yang membuat bangsa tersebut mengalami penderitaan. Inilah yang membuat bangsa tersebut diganggu oleh bangsa Midian. Nah, ini sebuah renungan buat kita semua hari-hari ini. Kalau misalnya hari-hari ini dalam kehidupan kita merasakan ada kesulitan yang mungkin atau pergumulan yang begitu besar yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin kita perlu merenungkan sejenak. Apakah ada ilah-ilah lain yang kita taruh dalam diri kita? Mungkin bukan sesembahan atau bukan patung, ya kan? Mungkin ada hal yang kita taruh lebih penting daripada Allah kita. Ada hal yang kita taruh lebih penting daripada Tuhan Yesus. Itu menjadi ilah kita. Coba kita renungkan, kita masing-masing koreksi diri kita. Apakah kita masih menyimpan
ilah-ilah, idol di dalam hidup kita. Sehingga posisi Yesus yang harusnya kita taruh paling utama dalam hidup kita tergantikan dengan ilah tersebut. Nah, itu harus kita singkirkan jikalau kita ingin menang seperti dia. Itu yang pertama, ya. Allah ingin kita ada pertobatan. Allah ingin kita membereskan hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Allah ingin kita hancurkan semua hal-hal yang tidak berkenan, semua dosa-dosa yang kita lakukan, kita bertobat, kita tinggalkan semua itu. Jangan ada ilah lain. Jangan ada dosa-dosa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Allah ingin kita beres dalam hidup kita. Amin. Jadi yang pertama kita mau datang supaya kita bisa menang seperti Gideon hanya dengan 300 orang. Yang pertama kita harus beres dulu sama Tuhan. Bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Gak ada yang ganjil, gak ada ilah lain dalam hidup kita. Oke? Yang kedua itu di Hakim-Hakim 7 ayat 2. Hakim-Hakim 7 ayat 2 di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Yang kedua yang saya dapatkan pada saat perenungan firman Tuhan ini, ternyata Gideon bisa menang karena Tuhan Allah tidak ingin umatnya sombong dengan pencapaiannya. Mungkin hari-hari ini dalam hidup kita, ya, kita merasakan kita punya kekuatan, kita merasakan finansial kita cukup oke, kita merasakan kita punya kepintaran, kita merasakan kita punya kemampuan yang lebih baik. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, dengan apapun yang kita miliki, jangan sekali-sekali kita sombong. Ternyata Tuhan bilang apa yang kita miliki, semua apa yang kelebihan yang kita punya, Tuhan tidak mau pakai itu. Di sini diceritakan Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan. Dia dengan yakin mengumpulkan batu bangsanya, dia kumpulkan sebanyak 32.000, dikatakan. Ya, 32.000 pasukan dia punya. Dia merasa dia cukup oke, dia merasa cukup bagus. Tetapi Allah bilang apa? Saya nggak perlu yang banyak-banyak. Kenapa? Jangan-jangan sampai dengan punya banyak ini nanti kita jadi sombong. Dengan punya banyak pasukan tersebut, kemenangannya dianggap sebagai kemenangan karena kekuatan sendiri. Jadi satu lagi nasihat bagi kita pada pagi hari ini, kalau kita mau berkemenangan, kalau kita mau menang seperti Gideon, jangan sekali-sekali kita sombong. Apalagi kita sombong dengan prestasi kita, pencapaian kita, yang kita anggap itu semua karena kekuatan kita sendiri. Amin. Ya, harus kita tinggalkan semua kesombongan tersebut. Kita ikuti apa arahan Tuhan. Yang ketiga, Hakim-Hakim 7 ayat 3. Bunyinya begini. Maka serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Menyala dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Baik kan? 22.000 orang. Dia bawa 32.000 orang. Tuhan bilang apa? Nggak usah baik banyak. Pulang aja yang penakut, yang ragu-ragu, yang bimbang-bimbang, yang nggak berani pergi berperang, pulang aja. Ternyata yang pulang 22.000 orang. Hal ini mengajarkan satu hal bagi kita, ya, bahwa Allah tidak ingin umatnya menjadi umat yang penakut atau bimbang. Ya, hari ini kalau memang kita hadapi banyak masalah, kita harus ingat, jangan takut, jangan bimbang. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Pasti Dia kasih jalan keluar. Jangan takut, jangan bimbang. Di firman Tuhan di Firman Tuhan di
Di Yakobus 1 ayat 6 juga mengatakan hati yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa, bukan? Ya kan? Nah, terus yang ketiga ialah Tuhan tidak mau ketika kita mau berkemenangan nggak boleh bimbang. Gimana kita mau menang? Belum perang sudah bimbang, belum perang sudah takut, belum perang sudah ragu-ragu. Kita nggak boleh kalau kita mau menang, berkemenangan seperti yang ada yang dialami oleh Gideon. Kita nggak boleh punya hati seperti itu. Karena itu Tuhan bilang, yang bimbang, yang takut, yang ragu-ragu, pulang aja nggak usah ikut perang. Orang kayak bilang, Con, nggak usah di sini, Con aja gitu, ya. Nah, itu hal yang ketiga. Yang keempat itu di Habakuk pasal 7 ayat 4 dan 6. Bunyinya begini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum di air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum. Enggak sampai di situ saja, 32.000 disuruh pulang, 22.000, sisa 10.000. 10.000 Tuhan bilang apa? Masih kebanyakan. Suruh turun minum air di sungai. Tuhan bilang nanti yang minum airnya menjilat begitu sambil berlutut, itu nggak boleh ikut perang. Tetapi yang minum airnya sambil pakai tangan begini, itu yang boleh ikut perang. Dan ternyata orang yang minum dengan tangannya begini cuma ada 300 orang. Sisanya 9.700 suruh pulang. Gila ya, udah kehilangan 22.000, 9.700 suruh pulang. Dari 32.000 jadi 300 orang. Apa yang mau kita pelajari dari kejadian ini? Ternyata Allah tidak ingin umatnya berkelakuan seperti binatang. Dalam hal ini seperti anjing. Kenapa? Karena Tuhan tidak kompromi dengan kenajisan. Anjing itu melambangkan kenajisan bagi orang Yahudi, dan Tuhan tidak mau kompromi dengan kenajisan. Ini sebuah peringatan untuk hidup kita. Jangan ada kenajisan dalam hidup kita. Artinya jangan lagi ada dosa-dosa dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan anjing itu seperti apa ya? Makan di sini, buang di sini, makan di sana, buang di sana. Jilat sana, jilat sini, ya kan? Kawin di sini, kawin di sana, ya kan? Kelakuannya najis. Bukan begitu kan? Ya kan begitu, anjing seperti itu kan? Berkelakuan seperti itu. Nah, Tuhan ternyata tidak ingin umatnya punya kelakuan seperti itu. Hidup dalam kenajisan, hidup di dalam percabulan, hidup, ya mungkin kalau zaman sekarang, kalau anjing suka menjilat ya, mungkin ada orang Kristen sekarang yang masih suka menjilat bosnya. Tapi nggak ada di sini. Saya percaya di sini semua orang baik-baik. Ya, anjing suka menjilat kan? Nah, anjing itu apa lagi? Tabiatnya suka menggonggong. Nah, mungkin ada orang-orang Kristen yang kerjanya suka gonggongin orang tuanya, suka gonggongin temennya, atau mungkin suka gonggongin pendetanya. Tapi nggak ada di sini. Saya bukan punya tabiat seperti itu. Amin. Kita harus belajar bahwa ternyata hal-hal yang seperti itu, kelakuan-kelakuan yang najis, kelakuan-kelakuan seperti binatang yang dicontohkan dalam anjing ini, ternyata itu sangat tidak diinginkan oleh Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita mau berkemenangan seperti Gideon, menang hanya dengan 300 orang, nggak boleh ada kelakuan seperti anjing, kelakuan seperti binatang. Allah tidak kompromi dengan kenajisan. Amin.
Allah tidak kompromi dengan kita. Dan selanjutnya Hakim-Hakim 6 ayat 17. Kita hari ini baru buka firman Tuhan, tapi nggak apa-apa saya bacain aja kita semua. Jadi Bapak Ibu nggak capek. Hakim-Hakim 6 ayat 17 di situ dikatakan, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Jadi gini saudara-saudara, ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon pada saat di awal-awal, malaikat Tuhan bilang begini, hai engkau pahlawan yang gagah berani, pimpinlah bangsa Israel, lawanlah orang Midian, ya kan? Saya akan menyertai kamu, katakan kepada dia. Tapi Gideon bilang apa? Gideon nggak percaya, Gideon ragu-ragu. Gideon bilang apa? Aku minta tanda Tuhan. Ya, Gideon minta tanda. Pada saat Gideon sudah dikasih tanda, terus Gideon mau pergi berperang, Gideon minta tanda lagi. Dia gunting bulu-bulu domba, dia hamparkan di padang rumput. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau besok pagi bulu-bulu domba ini penuh dengan embun, das basah, berarti saya tahu itu engkau yang suruh saya untuk perangi orang Midian. Itu ada di pasal ke-7, pasal ke-6 pasal ke-6. Ternyata apa? Ketika dia bangun besok pagi-paginya, dia menemukan bulu-bulu domba itu basah. Habis itu dia ngomong apa lagi? Tuhan, sekali lagi deh, saya tebarin lagi bulu-bulu domba ini. Kalau besok pagi bulu domba ini kering, tetapi tanah di bawahnya basah, saya percaya itu dari Tuhan. Besokannya Tuhan bikin seperti itu. Bayangkan, embun kan turun dari atas kan? Turun dari atas harusnya memang bulu domba itu yang basah duluan. Tapi ini kejadiannya bulunya kering, yang basah tanahnya. Setelah itu dia bilang, Tuhan, sekarang aku percaya bahwa Engkau mengutus aku untuk memukul bangsa Midian. Nah, dari cerita ini apa? Si Gideon berulang kali meminta tanda dari Tuhan. Artinya Gideon itu punya iman itu kecil sekali sebenarnya. Gideon itu imannya tuh sedikit sekali. Tapi kita mau lihat di sini, ternyata Allah dapat bekerja walaupun hanya ada sedikit iman. Walaupun Gideonnya awalnya nggak percaya, ragu-ragu sama Tuhan, dia malah minta tanda sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan mau bekerja walaupun kamu punya sedikit iman. Akhirnya pada saat dia melihat tanda dari Tuhan, dia langsung memimpin pasukannya datang ke menghadapi orang-orang Midian tersebut. Ya, padahal dia berulang-ulang minta tanda sama Tuhan. Mungkin ini juga yang kita hadapi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita suka minta tanda sama Tuhan. Tuhan, ini benar nggak sih dari Tuhan? Tuhan, cowok ini benar nggak sih buat saya? Buat saya maksudnya. Benar, Tuhan benar nggak sih wanita ini milik saya? Kita minta tanda dari Tuhan, ya kan? Kita kadang-kadang nggak percaya Tuhan sebenarnya Tuhan mau lakukan apa dari saya. Kita hanya punya sedikit kepercayaan sama Tuhan. Tapi kita lihat di sini, Gideon walaupun dia punya kepercayaan dikit, dia melangkah. Dan kita mau belajar dari Gideon, walaupun kita mungkin sedikit percaya, tapi kita melangkah sesuai dengan perintah Allah. Amin. Seperti moto kita, melangkah sesuai perintah Allah. Langkah aja dulu, lakukan aja dulu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan sudah kasih banyak tanda buat kita. Tuhan sudah kasih banyak contoh buat kita. Saya teringat ketika saya baru mau pindah ke saya rasa yang baru ini ya, yang di Pekayan ini. Saya juga ragu-ragu. Dulu waktu saya masih buka di Galaxy, terus saya kan cari-cari kontrakan saya rasa sudah mau habis. Terus saya cari-cari tempat baru karena tempat yang lama orangnya nggak jelas, nggak tahu mau kontrakin harganya berapa. Akhirnya saya dan dia memantapkan hati, kita cari tempat baru aja deh. Nah, kita beli tempat baru deh. Akhirnya saya putar-putar, saya ketemu sama tempat yang sekarang saya tempati ini. Nah, selama beberapa minggu, beberapa bulan sebelumnya, saya lewat tempat itu, saya lihat, wah tempat ini bagus, saya pengen tempat ini, ya kan? Tapi
Tapi Tuhan, saya nggak punya duit sebanyak itu untuk beli tempat ini. Saya minta tanda dari Tuhan. Tiap pagi saya habis kantor Max dan Timmy ke sekolah di Kemang. Sebelum pulang ke rumah saya mampir dulu ke depan ruko tersebut di seberang jalan. Terus saya berhenti dan saya berdoa, Tuhan, aku pengen itu. Tuhan izinkan saya belum membayar ruko itu, walaupun cicil nggak apa-apa ya Tuhan. Tiap hari habis antara anak sekolah saya mampir, saya berdoa seperti itu. Saya berdoa seperti itu. Dan ternyata apa yang saya doakan Tuhan kasih tanda. Tanda-tandanya apa? Tuhan pertemukan saya dengan orang bank yang bisa kasih saya kredit walaupun saya punya tunai sedikit, ya kan? Waktu itu saya belum punya uang tunai buat bayar DP. Tapi saya ketemu sama orang yang mau beli aset saya, ya kan? Waktu itu saya ingat saya masih kurang DP itu sekitar 300 juta buat bayar gitu. Saya bilang sama yang punya ruko ini, saya bilang, nanti kalau saya jual kios saya yang di apartemen, ya uangnya saya buat bayar DP kamu. Tunggu ya. Kamu orangnya ngomong apa? Kios kamu harganya berapa? Orang sih bilang 320, 325. Ya udah sini, surat-surat kamu kasih saya bayar 300. Jadi saya kasih surat saya ke dia. Jadi akhirnya uang DP saya ini cukup. Itu kan sesuatu yang luar biasa yang nggak pernah saya pikirkan gitu. Tuhan sudah kasih tanda. Nah hari ini saya jalani, saya rasa mungkin saya jalani dengan agak tertatih-tatih gitu kan, karena kondisi saat ini kan. Kadang-kadang dalam hati saya ada pikir, wah ini gimana ya? Tapi saya ingat Tuhan sudah banyak kasih saya tanda-tanda di awal-awal saya memulai usaha ini, dan saya percaya Tuhan pasti kasih saya kemenangan. Amin. Nah itu salah satu contoh, ya kan? Kita bergerak aja, kita jalan aja, ya, jalan aja. Tuhan sudah kasih banyak tanda buat kita. Kita bolehlah minta tanda sama Tuhan, tapi Tuhan pasti akan bukakan jalan buat kita. Walaupun hari ini kita banyak pergumulan, tapi Tuhan pasti buka jalan. Oke? Nah, yang selanjutnya, apa yang membuat si Gideon ini bisa menang? Yang tadi ayat pasal 7 ayat 7, saya ulangi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Nah, ternyata saya membayangkan ketika Gideon mendengar suara Tuhan ngomongnya begini, yang minumnya celupin mulutnya ke dalam sungai, suruh pulang. Terus setelah dihitung orang yang minum dengan tangannya cuma 300 orang, saya membayangkan perasaannya Gideon. Saya pasti ngomongnya gini, kalau saya jadi Gideon udah gini, gila men, 300 orang saya mau ngapain? Itu musuh udah kelihatan puluhan ribu. Saya bisa ngapain dengan 300 orang ini? Kan? Saya bisa berbuat apa dengan 300 orang ini? Dan pasti yang ada di dalam hati Gideon adalah cuma satu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali saya mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau misalnya kita dibawa ke dalam sebuah kondisi di mana sepertinya semuanya itu kelihatan seperti nggak masuk akal buat kita, itu artinya apa? Tuhan mau kita hanya mengandalkan Dia, nggak ada cara lain, hanya andalkan Dia. Nggak perlu seorang jenderal, ya, yang memimpin pasukan 300 orang itu ini untuk bisa ngomong bagaimana untuk memenangi perang ini. Seorang kopral aja pasti juga takut. Orang cuma 300, musuh puluhan ribu. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan orang-orang itu? Nggak perlu seorang jenderal untuk menganalisa strategi perang ini, ya kan? Hansip aja mungkin udah tahu nggak bakal menang. Itu artinya apa? Sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup kita, sesuatu yang tidak mungkin bagi Gideon. Dan akhirnya itu membuat Gideon apa? Enggak ada cara lain, mengandalkan Tuhan saja. Enggak ada cara lain, cuma cara Tuhan yang bisa dia pakai. Enggak ada yang cara lain. Jadi Allah ingin kita sungguh-sungguh percaya dan hanya mengandalkan Dia. Kalau kita ingin menang seperti Gideon, ya, sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Percaya bahwa walaupun 300 orang, kita bisa menang. Walaupun
kapasitas kita kecil. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan pasti akan lakukan yang baik bagi kita. Nah, dan yang terakhir, Allah ingin kita mengikuti rencana-rencananya, bukan rencana kita. Kita baca nanti di sini, ketika kita baca cerita bagaimana Gideon memenangi peperangan ini, mereka bahkan tidak susah-susah untuk memenangkan perang ini. Ketika si Gideon sudah semakin yakin bahwa Allah menyertai dia punya pasukan 300 orang, dia bagi pasukannya jadi tiga pasukan, 100, dan dia pimpin 100. Dia bilang, nanti ketika pasukan yang saya bawa yang 100 ini sampai ke daerah musuh, ketika kami membunyikan trompet dan kami memecahkan kendi, memecahkan buyung, artinya memecahkan kendi tersebut, kalian juga melakukan yang sama. Pasukan yang 100, pasukan yang 100-nya lagi juga meniupkan sangkakala dan memecahkan buyung. Hanya itu yang mereka lakukan. Itu yang membuat pasukan dari Midian itu kocar-kacir, saling tusuk-menusuk dan mati, melarikan diri. Artinya apa? Kalau kita ikut rencananya Tuhan, kita ikut apa yang maunya Tuhan, kita nggak susah-susah kok sebenarnya. Tuhan sudah siapkan semuanya. Nyatanya Gideon tidak susah-susah dalam berperangnya. Dia datang ke perkemahan musuh, dia tiup sangkakala, dia pecahkan buyungnya, musuhnya berantakan semua, musuhnya lari semua, musuhnya saling tusuk-menusuk dan mati semua. Itu pekerjaan Tuhan, itu bagian Tuhan bagi kita. Asal kita sungguh-sungguh mau ikut rencana Tuhan aja. Nah, dari sini kita belajar Tuhan itu tidak tertarik sama jumlah yang besar, ya, hal-hal yang hebat, tapi Tuhan menunjukkan kuasanya melalui hal-hal yang kecil, melalui 300 orang. Saya sangat tertarik dengan kalimat Tuhan begini, dengan 300 orang aku akan memberi Midian kepada. Dengan 300 orang aku akan memberi Midian kepada. Artinya apa? Dengan 300 orang aku memberikan sebuah bangsa kepada untuk kamu taklukkan. Hari ini dalam kehidupan kita, ya, mungkin cuma kita berdua, saya dan istri semuanya gitu, yang berdoa, ya, atau mungkin cuma kita sendiri yang berdoa bagi keluarga kita, yang bergumul bagi keluarga kita, yang cuma kita sendiri, mungkin sedikit orang yang bergumul untuk pelayanan di tempat ini, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Nggak apa-apa sedikit, asal Tuhan menyertai kita. Nggak apa-apa hari ini kalau cuma kita sendiri yang berlutut berdoa untuk suami kita, kalau cuma kita sendiri yang berlutut untuk anak-anak kita. Tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dengan yang sedikit Tuhan mau menyatakan sesuatu bagi kita. Nah, saudara-saudara, ternyata dari hal yang sedikit ini Tuhan mau menyampaikan ada 3 prinsip, ya, 3 prinsip bagaimana menjadi umat pemenang, ya, 3 prinsip menjadi umat pemenang. Ini yang harus kita perhatikan benar-benar. Prinsip yang pertama adalah sedikit, yang penting percaya. Amin. Kita boleh sedikit, tapi yang penting percaya. 300 orang itu sedikit, ya, melawan puluhan ribu orang itu. Tapi 300 orang ini adalah orang-orang yang percaya. Amin. 300 orang ini adalah orang yang tanpa takut. Sedikit, yang penting kita semua percaya. Dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita cuma sedikit, tapi kita semua percaya bahwa semua bisa dilalui. Amin. Nah, kita buka yuk Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, ya, sudah ada di depan. 1, 2, 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menumbuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Okay? Nggak apa-apa sedikit, yang penting kita percaya. Nggak apa-apa sedikit, yang penting kita nggak takut.
Yang penting kita nggak bimbang, nggak ada masalah sedikit. Walaupun hari ini kamu kapasitas kita sedikit, yang penting kita percaya Allah berjanji akan membawa kemenangan bagi kita. Kenapa? Karena iman, karena kepercayaan kita, iman kita itu melahirkan keberanian, ya. Tetapi pembunuh dari keberanian kita itu adalah ketakutan, ya. Singkirkan ketakutan, naikkan keberanian. Iman melahirkan keberanian, ya. Takut itu malah bikin kita jadi bimbang. Kebimbangan itu akan membuat kita kandas. Coba buka Yakobus 1:6. Yakobus 1:6. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, firman Tuhan diingatkan kita, jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan kemana-mana, hanya akan diombang-ambingkan oleh angin, hanya akan dibawa ke sana kemari oleh ombak. Nggak apa-apa sedikit, yang penting kita percaya. Ya, nggak apa-apa sedikit, yang penting kita sungguh-sungguh. Nah, prinsip yang kedua, saudara-saudara, sebelum saya masuk ke prinsip yang kedua, saya mau cerita bahwa untuk bisa membangkitkan kita punya rasa percaya, saya punya tips. Nah, saya lagi juga belajar melakukannya, yaitu kita memperkatakan firman. Ya, kita mungkin biasa tiap pagi kita berdoa pada Tuhan. Setelah berdoa, saya minta kalau bisa kita memperkatakan firman. Seperti apa contohnya? Aku percaya, ya, Allah akan menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada yang terletak dalam Kristus. Perkatakan itu dengan suara. Aku percaya tiada hal yang mustahil bagiku. Aku percaya hari ini banyak hal yang Tuhan mau sediakan bagi saya dalam hidup saya dan keluarga saya. Kita coba praktekkan itu. Karena kalau kita memperkatakan firman, memperkatakan iman kita, itu akan membangkitkan keberanian kita. Pada saat kita memperkatakan iman kita secara tidak sadar, secara otomatis akan membangkitkan kita punya rasa iman, rasa percaya kita, rasa keberanian kita lebih baik. Kalau kita isi hidup kita yang kita perkatakan adalah susah, aduh berat, aduh nggak tahu bagaimana, yang terjadi akan seperti itu. Tetapi katakanlah firman, aku percaya Allahku adalah Allah yang penuh dengan kekayaan. Hari ini ada berkat-berkat yang Tuhan mencurahkan bagi kita. Aku percaya hari ini ada orang-orang yang akan saya temui. Hari ini ada orang-orang yang akan saya berkati. Kita mungkin belum ada apa-apa, tapi kita mau berkati orang, mau mengatakan kita mau berkati orang. Katakan saja perkataan iman ini. Coba kita praktek lakukan seperti itu. Jangan mengatakan hal yang negatif, tapi katakan selalu hal yang positif. Hal yang positif. Mungkin kita lagi bersedih, tapi kita katakan Allahku adalah penghiburku, Allahku adalah kota pertahananku, gunung batuku. Mungkin kita merasa ketakutan, perkatakan bahwa Allah kita adalah penolong kita. Jadi saya ajak kita belajar untuk memperkatakan firman. Ya, ada satu teman saya, hamba Tuhan juga, dia bilang apa? Iblis itu sebenarnya nggak tahu isi hati kita, yang tahu cuma Tuhan. Iblis nggak tahu isi hati kita. Iblis bisa tahu kita kalau kita mengucapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita bilang kita takut, iblis dengar, maka iblis akan bikin kita makin takut. Kalau kita ucapkan bahwa kita gelisah, iblis dengar, iblis akan bikin kita makin gelisah. Jangan diucapkan hal-hal yang tidak baik. Jangan diucapkan hal-hal yang tidak positif. Artinya ucapkan hal-hal yang positif, ucapkan hal-hal firman dalam hidup kita. Karena iblis nggak tahu apa yang ada di dalam diri kita. Dia bisa tahu kalau kita katakan. Dia bisa tahu kalau kita ungkapkan. Karena itu jangan ungkapkan hal yang negatif. Iblis akan memakai itu
menjadi senjata untuk melawan kita. Amin. Nah, oke. Yang kedua, prinsip yang kedua yang saya dapat di sini adalah sedikit tapi sepakat. Sedikit tapi sepakat. 300 orang ini sedikit, tetapi mereka sepakat. Mereka kompak. Ada di dalam satu komandonya si Gideon. Gideon bilang maju, semua maju. Gideon bilang sangka kalah, sangka kalah. Gideon bilang pecahkan buyung, pecahkan kendi, mereka semua lakukan. Mereka kompak, mereka sepakat. Ya. Matius 18 ayat 18 dan 20. Kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta sesuatu apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 2 orang sepakat di dalam nama Tuhan meminta sesuatu, Bapa yang di sorga akan mengabulkan. Yang dikata garis bawah ini adalah apa? Sepakat. Sepakat. Hari-hari ini kita harus belajar untuk sepakat. Suami istri harus sepakat. Dalam rumah tangga, orang tua anak, semua harus sepakat. Ya. Kalau kita punya misbah dalam rumah tangga kita berdoa bersama, harus ada doa yang sama-sama sepakat kita berdoa. Ya. Karena Tuhan bilang apa? Yang penting itu ada kesepakatan di situ. Walaupun cuma 2 orang, 3 orang, sedikit tapi sepakat. Masih ingat nggak cerita tentang janda, minyaknya apa tuh? Minyak seorang janda. Ketika dia nggak punya apa-apa lagi, anaknya mau dibawa sama orang yang ngutangin dia sebagai jaminan. Dia datang kepada hamba Tuhan, dia tanya apa yang harus dia lakukan. Hamba Tuhan bilang, apa? Kamu punya apa di rumah? Saya cuma punya buli-buli berisi minyak, ya kan? Hamba Tuhan itu bilang apa? Kamu pinjam banyak bejana-bejana dari tetanggamu, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintumu, dan tuangkanlah minyak itu ke dalam bejana-bejana itu. Nah, pada saat dia menuangkan minyak itu ke dalam bejana itu, anaknya mengulurkan bejana lagi, itu artinya apa? Mereka berdua bersepakat, bekerja bersama-sama, terjadilah mujizat. Amin. Minyak seorang janda itu dicontoh bagi kita bahwa kesepakatan di dalam rumah tangga ini, di dalam rumah tangga janda ini, dia dan anaknya sepakat. Yang satu menuang, yang satu saudari bejana, satu menuang, satu saudari bejana dan angkat lagi. Itu ternyata sebuah bukti kesepakatan melahirkan mujizat. Hari ini seperti Gideon mengalami kemenangan, sedikit tapi sepakat. Amin. Sedikit tapi sepakat. Itu harus kita lakukan. Oke. Apalagi contohnya? Ketika Yesus melayani di Yerusalem dulu, dia melayani dengan cuma 12 orang. Sedikit kan? Enggak banyak-banyak. Tapi melalui pelayanan dari 12 orang muridnya itu menghasilkan apa hari ini? Agama Kristen menjadi agama yang paling besar di dunia ini, ya kan? Dampaknya menjadi besar sekali. Yesus juga mengutus murid-muridnya pergi mengabarkan Injil berdua. Dan pada saat mereka pergi mengabarkan Injil, banyak mengusir setan, banyak menyembuhkan orang. Amin. Itu kan cerita di Alkitab begitu. 2 orang, kenapa? Karena 2 orang ini sepakat. Pergi mengabarkan Injil sepakat. Pergi mengabarkan Injil. Sedikit tapi sepakat. Itu yang terjadi. Oke. Nah, prinsip yang ketiga, saudara-saudara, hari ini, prinsip yang ketiga ialah sedikit, yang penting bersih. Boleh sedikit nggak apa-apa, tapi harus bersih. Ya, bersih dari apa? Bersih dari kepentingan diri sendiri. Bersih dari motivasi-motivasi yang lain. Artinya apa? Pada saat kita sepakat untuk melakukan sesuatu, meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan ada motivasi lain. Jangan ada kepentingan diri kita sendiri dalamnya. Tapi biarlah kita boleh menggunakan ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus,
Ini ayat saya tahu ini ayat favoritnya Pak Cipto, Kolose 3:23 ya Pak ya. Nah, segala sesuatu apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Nggak ada motivasi lain, hanya buat Tuhan. Pada saat kita sepakatnya yang penting bersih. Nggak ada di situ campur-campur apa di situ, nggak ada. Hanya satu motivasi kita untuk Tuhan. Hanya satu motivasi kita untuk menyenangkan Tuhan. Karena hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Lakukan semuanya buat Tuhan. Sepakat yang penting bersih. Ya, sepakat yang penting bersih. Nah, 3 hal ini saudara-saudara yang saya pikir 3 prinsip ini yang mungkin harus kita pegang terus dalam hidup kita. Ya, yang pertama sedikit, yang penting percaya. Yang kedua sedikit, yang penting sepakat. Yang ketiga sedikit, yang penting bersih. Itu yang membuat Gideon bisa menang melawan puluhan ribu orang Midian hanya dengan 300 orang. Hari-hari ini kita mungkin punya sedikit, baik itu jumlah, kapasitas, kemampuan kita sedikit. Tapi kalau kita benar, sedikit dengan iman percaya, kita sedikit dengan sebuah kesepakatan, dan sedikit yang penting bersih, motivasinya benar, Tuhan pasti kasih kemenangan. Amin. Oke. Tapi satu hal lagi ketika saya baca firman Tuhan ini, ada satu hal yang sangat penting. Selain daripada ketiga hal ini ya, ada hal yang lebih penting setelah kita menonton prinsip ini. Ya. Tikus namanya siapa? Hal itu adalah kita baca di Hakim-Hakim 8 ayat 27. Namanya siapa? Tikus siapa? Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kota di Ofra. Di sana orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita boleh memiliki semangat seperti Gideon, menang hanya dengan sedikit. Tapi ada satu hal yang sangat penting dari ketiga prinsip yang kita lakukan itu, yaitu kesetiaan kepada Allah. Ternyata Gideon, walaupun dia sudah mengalami banyak kemenangan dalam hidupnya, di akhir hidupnya dia berubah setia. Ketika bangsa Israel datang meminta dia supaya dia untuk memimpin, dia memang mengatakan, bukan aku yang memimpin, tapi biarlah Tuhan yang memimpin. Tapi setelah itu dia bilang apa? Kumpulkan emas-emas, anting-anting semua. Dia dapat sekira-kira sekitar 25 kilo. Dia bikin sebuah patung berhala. Dan orang Israel datang menyembah berhala itu. Artinya apa? Akhir hidup daripada Gideon, dia tidak setia. Ya, Gideon tidak setia sampai akhir. Nah, kita boleh mengalami kemenangan. Kita boleh hidup seperti Gideon, menang ketika masa mudanya. Tetapi biarlah kita tidak mencontoh akhir dari hidup Gideon. Akhir dari hidup Gideon dia tidak setia. Kita harus setia sampai akhir. Amin. Setia sampai akhir. Kita coba belajar. Yesus Kristus, dia setia sampai akhir. Ya, Yesus Kristus dia setia kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Ketika Yesus diutus ke dunia, dia hanya punya motivasi satu, melakukan kehendak Bapa. Dan apa yang dilakukannya itu dilakukan sampai dia mati di atas kayu salib bagi kita. Ya, itu ada di Filipi 2 ayat 28. Seperti yang kita baca, dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat kepada Bapa, ya kan? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus teladan kita adalah pribadi yang setia. Dia finishing well. Oke? Contoh lain lagi, Petrus, murid Yesus. Pada saat dia di akhir hidupnya, dia ditangkap dan dia dihukum mati. Dia tetap setia dan dia bilang, saya nggak layak mati seperti Kristus. Kalau Yesus Kristus mati disalib, saya minta disalibnya kembali.
Petrus mempertahankan imannya dan kesetiaannya sampai akhir hidupnya. Dan demikian juga dengan Paulus. Paulus di akhir hidupnya, dalam hidup dia juga hidup di hukum mati akhir terakhirnya, dan dia bilang kepada Timotius dalam suratnya ke 2 Timotius itu bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan ini, baiklah aku telah mencapai garis akhir. Artinya apa? Tiga tokoh ini, Yesus, Petrus, ya, dan Paulus, mereka semua hidup dalam kesetiaan sampai mati. Berbeda dengan Gideon. Gideon boleh berkemenangan, kita juga boleh berkemenangan, tapi kita harus punya akhir yang sama seperti Kristus, Petrus, dan Paulus. Amin. Kita boleh berkemenangan sampai akhir hidup kita karena kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, mari. Saya juga berpikir, merenungkan gereja kita di sini juga nggak banyak orang yang sedikit. Saya mengajak kita melakukan prinsip yang sama di dalam pelayanan yang tempat ini. Prinsip yang sama, sedikit tapi percaya. Kita memang sedikit di sini, tapi kita mau percaya sungguh-sungguh. Sedikit tapi sepakat. Sedikit tapi yang penting bersih. Ayo, kita jangan cuma berdoa supaya punya jiwa-jiwa baru, tapi kita lakukan sesuatu supaya ada jiwa-jiwa baru yang boleh kita bawa ke tempat ini. Saya juga sedang berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa punya jiwa-jiwa baru di tempat ini, agar tempat ini boleh semakin penuh. Banyak orang yang kita layani di tempat ini. Kita saat ini memang sedikit, tapi coba kita praktek prinsip ini, ketiga prinsip ini, dan praktekkan itu dengan setia sampai Tuhan memanggil kita. Dan Yesus berkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh hakimmu yang kau pilih untuk memimpin bangsa Israel. Kau begitu baik kepadanya. Kau nyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib kepadanya. Bahkan Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Hanya dengan 300 orang yang bersama dengan Gideon, Engkau memberikan satu bangsa untuk dikalahkan oleh mereka. Satu hal yang mungkin bagi kami, sesuatu yang di luar daripada akal kami, tidak masuk akal dalam pikiran kami sebagai manusia. Tapi tiada hal yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Hari-hari ini juga Tuhan, dalam kehidupan kami mungkin menghadapi masalah-masalah dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, mungkin dalam kesehatan kami. Kami mungkin sedang menghadapi sebuah kenyataan yang orang bilang tidak mungkin, mustahil. Mungkin ada sakit yang kita alami yang orang bilang mustahil. Mungkin ada sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita, tapi kita tidak punya kapasitas untuk memiliki hal tersebut, karena itu mustahil bagi kita. Tapi hari ini kita belajar yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan hal yang ajaib dan mujizat, asalkan kita mau belajar mempraktekkan prinsip yang kita belajar dari hari ini. Sedikit lebih percaya, sedikit tapi sepakat, sedikit yang penting bersih. 3 hal sederhana ini Tuhan kami mau belajar melalui apa adanya kami Tuhan, yang sedikit ini Tuhan, keterbatasan kami Tuhan. Kami mau belajar 3 prinsip ini dalam hidup kami Tuhan, mempraktekannya dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami juga boleh berkemenangan. Dan kami tahu Tuhan satu kunci lagi, kemenangan ini Tuhan, berkemenangan ini Tuhan tidak hanya sampai di sini, tetapi harus kami pertahankan berkemenangan sampai akhir hidup kami Tuhan. Seperti Kristus berkemenangan sampai akhir hidupnya, Dia taat setia kepada Bapaknya sampai mati di kayu salib. Kami juga Tuhan mau mempraktekkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kami seumur hidup kami Tuhan, agar kami boleh terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hati setiap hati kami masing-masing. Ingatkan kami Tuhan
pada saat-saat kami sedang senggang dalam hidup kami Tuhan, biarlah firman ini Tuhan teringat lagi dalam pikiran kami Tuhan. Kami renungkan lagi Tuhan, kami resapi lagi Tuhan firman yang kami dengarkan ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman ini Tuhan menjadi daging dalam hidup kami Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami, berbuah dalam hidup kami Tuhan, dan kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang diberkati firman sama-sama kita katakan amin. Kita berdoa menyerahkan untuk semua kami yang hari ini yang sudah mengambil bagian dalam penata layanan. Biar kiranya Tuhan semakin memperlengkapi kami lebih lagi. Tuhan pakai dengan sungguh-sungguh untuk kami jadi alat di tangan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami pergi dan berada dalam pelayanan kami. Berkati juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mungkin mereka sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Dan ada pun di antara jemaat-jemaat kami yang mungkin malas untuk beribadah. Kami terus mohon kepada Tuhan, jamah hati mereka dalam nama Yesus. Tuhan berikan kerinduan pada mereka untuk mereka boleh beribadah kepadamu. Semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai dan sebentar kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah, dan Allah menyinari engkau dengan kasih setianya. Biar kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.